Ya, bawaan Ciri-ciri dari indukan merpati ini. tinggi Giringnya setut kepet kencang. banget Ciri-ciri ya, merpati terbang tinggi stabil. Jamu merpati giring keras. Cara membuat jamu merpati agar giring keras. Jamu merpati giring keket. video-video terbaru saya nih nyabet teman-teman. Ngebom. Lost door, gambir. Woi, turun semua. Wih. Belantong. Oke, ini ada kelabu telampit, giringnya super keket ya. Nyabet. Orok. Woi. Nih. Wih. Turun. Wih. Wih, kenceng banget, ngebul, ngebom. Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Gufron di channel Ale Merpati. Jadi di video kali ini saya bikinkan tutorial cara membuat jamu herbal untuk merpati supaya giring keras ya. Cara membuat jamu herbal supaya burung merpati giring keket. Di video kali ini saya ada kunyit. Saya hanya pakai kunyit ya. Jadi faktor-faktor burung merpati giring, merpatinya wajib sehat. Makanya kenapa saya pakai kunyit. Ini untuk merpati yang susah makan ya, nafsu makannya kurang bagus, kurus ya, bisa dikasih kunyit setiap hari ya. Kunyit ini bentuknya seperti jahe, isinya kuning, bisa dibuka, isinya kuning. Untuk pemberian jamu kunyit ini bisa untuk jantan dan betina setiap hari ya. 1 biji jagung, takarannya 1 biji jagung segini ya, 1 biji jagung tiap pagi atau sore. Ngasihnya ini sebelum makan, pagi hari sebelum makan atau sore hari sebelum dikasih makan. Intinya sebelum dikasih makan ya. 1 hari hanya diberi 1 kali. Untuk jantan dan betina 1 biji ini, sebiji jagung ukurannya ya, kunyit ya. Jadi 1 hari hanya 1 kali, pagi sebelum makan atau sore hari sebelum makan. Kenapa sebelum makan? Waktu tembolok masih kosong ya, tembolok masih kosong. Jadi kalau kita beri jamu herbal kan paruh merpati dibuka ya. Kalau udah kembung isi biji-bijian atau isi air, nanti malah pas kita buka paruh malah muntah ya. Isi-isi yang biji-bijian yang udah dimakan burung merpati malah dimuntahkan. Makanya saya sarankan ngasih jamu herbalnya sebelum dikasih makan ya, supaya lebih efektif. Jadi nggak ada burung merpati yang muntah. 80% burung yang belum pernah dikasih ini kita buka paruhnya memang ada yang dimuntahkan, ada yang enggak ya. Maksudnya 80% langsung adaptasi, yang 20% ini bisa muntah ya karena baru adaptasi. Tapi kalau udah adaptasi nanti 100% burung akan adaptasi banget, nggak akan ada yang muntah-muntah ya. Muntah itu karena pas kita buka paruh, bukan setelah kita kasih kunyit terus muntah, bukan. Karena ini bumbu dapur aman buat dimasak orang ya, dikonsumsi manusia aman. Bumbu dapur soalnya ya, dikonsumsi burung juga aman banget. Ini ya, bisa lihat ya, burung saya sehat-sehat banget. Tiap hari saya kasih kunyit, baik merpati anakan, merpati indukan ya, yang nafsu makannya kurang bagus supaya gemuk ya. Karena syarat burung merpati giring harus burung merpati yang enak dilihat, pekur-pekur ya, sehat semua dari jantan dan betina, itu seperti itu ya. Jadi harus sehat-sehat semua teman-teman. Itu ada burung pekur-pekur ya, bisa dilihat ya, sehat-sehat ya. Oke, sebelum lanjut videonya, buat teman-teman yang baru gabung silahkan pencet tombol loncengnya supaya teman-teman selalu dapat notif dari semua video saya. Lanjut, saya mau putar videonya. Saya kasih contoh ya, cara ngasih kunyitnya ini untuk jantan dan betina. Lanjut teman-teman. Oke teman-teman, saya udah siapkan jamu herbal berupa kunyit yang sudah saya potong kecil-kecil sebiji jagung. Langsung saja saya
lolokan ke burung merpati. Simak terus video ini sampai habis. Yang belum gabung silahkan gabung, pencet tombol loncengnya supaya teman-teman selalu dapat notif dari semua video saya. Tutorial burung merpati tinggal geser ke bawah ya, ada banyak tutorial burung merpati, merpati bekur, merpati lenjeh, merpati beranca, merpati bertelur, rutin bertelur. Tinggal geser ke bawah, scroll ke bawah ya. Yang belum gabung silahkan pencet tombol loncengnya di bawah judul sebelah kanan. Lanjut ya, saya lolohkan kunyit yang sudah saya potong kecil sebiji jagung untuk jantan dan betina. Bisa dikasih 2 biji jagung ya, maksudnya 2 butir kunyit yang seukuran biji jagung, bisa 2 atau 1 saja udah cukup. Mau 2 boleh, mau 1 juga boleh, karena ini aman, nggak panas untuk burung merpati ya. Di badan burung merpati nggak panas seperti bawang, jahe kan panas ya. Kalau kunyit ini nggak panas ya. Manfaatnya untuk penambah nafsu makan, mengobati merpati sakit yang luar-luar ya, sakit luar. Misalkan merpatinya kakinya berdarah ya, bisa dikasih air kunyit ya, diolesin air kunyit supaya cepat kering sembuh ya. Ini untuk betina dulu saya kasih kunyit 2 butir ya, sekalian 2 butir supaya burung merpati sehat, nafsu makannya bagus. Ini yang jantan juga 2 butir sekalian biar oke ya. Sebelum dijemur saya kasih jamu herbal untuk giring keras, untuk nafsu makan bagus supaya merpati sehat. Ini. Jadi kalau burung merpati yang sudah adaptasi dengan jamu-jamu herbal itu aman ya. Pas kita buka paruh juga aman. Kalau teman-teman kesusahan ya ngasih ke burung merpatinya, merpati bisa dipegang saudara atau teman. Kalau saya sendiri udah biasa sendiri, jadi merpati saya tempelkan ke badan ya. Buka paruhnya masuk, oke. Dikasih pagi hari sebelum makan, sore hari sebelum makan. Intinya pemberian hanya 1 kali dalam 1 hari ya. Tiap hari dikasih kunyit bagus banget ya untuk anak merpati, untuk indukan merpati, karena kunyit ini menghilangkan penyakit intinya ya. Bagus buat merpati, aman ya, karena bumbu dapur. Lanjut, habis ini saya jemur burung merpati ya teman-teman. Simak terus video ini sampai selesai. Oke teman-teman, saya jemur burung merpati di kandang dulu ya. Intinya ini bisa menjadi contoh buat teman-teman, karena kalau habis saya kasih jamu herbal berupa kunyit, kebetulan kan saya ngasih jamu herbalnya ini pagi ya sebelum dijemur. Jadi kalau habis dikasih jamu saya jemur. Untuk penjemuran ini bisa 2-3 jam ya, tergantung terik matahari. Kalau terik banget ya 2 jam, kalau nggak terlalu terik 3 jam. Intinya penjemuran merpati penting untuk membuat birahi merpati naik ya, supaya rutin kawin. Jadi kalau nggak dijemur nanti kedinginan ya, malah sakit ya teman-teman. Oke, habis dijemur nanti saya tes giring burung merpati. Lanjut teman-teman. Oke teman-teman, ini ada burung merpati yang habis dijemur. Saya biarin bekur-bekur. Di kandang box ada kandang kupon ya. Jadi habis dijemur dikawinkan di kandang box ya, sekitar siangan ya, jam 12 atau jam 1 dikawinkan di kandang box dulu, biarin bekur-bekur supaya bombong. Karena untuk merpati giring keras memang rutin dikawinkan. Wajib burung-burung yang sehat ya, enak dilihat bekur-bekur. Baik merpati betina juga dilihat enak juga kalau sehat ya. Kalau jantan juga pasti bekur-bekur ya, kalau burungnya sehat semua. Makanya syarat burung merpati giring keras itu burungnya sehat-sehat teman-teman. Habis ini karena ditunggu nggak mau kawin, bisa langsung masuk ke kandang kupon ya. Tahap penjemuran itu penting untuk membuat birahi merpati naik supaya rutin kawin. Jadi seperti ini, nanti sore dikeluarkan lagi, dikasih makan, dikawinkan lagi.
malam hari dikeluarkan dari kandang kupon lagi. Di sini nggak ada lampu, saya bantu senter, dikawinkan lagi ya, jam 7 malam, jam 8 malam kawin lagi, masuk ke kandang kupon lagi sampai pagi, muter-muter terus sampai burung merpati giring. Jangan lupa dikasih jamu herbal berupa kunyit ya. Di video kali ini saya jualan bahan merpati kolong seperti ini contohnya. Ada bahan merpati megan ya, bahan merpati megan, cuma ini nggak saya kasih ring ya karena kehabisan ring. Kalau untuk bahan-bahan yang udah siap pekur ada ya yang pakai ring. Untuk lokasi saya sendiri Purwokerto, Jawa Tengah, bantu kirim-kirim keluar kota. Ini bahan merpati megan, baru belajar terbang makanya masih bisa dipegang tangan. Baru belajar makan, belajar terbang. Ini dari indukan burung manuver, induk jantan manuver player tahun 2020. Bulu ekor juga udah saya gunting ya. Saya gunting, manfaat bulu ekor saya gunting ada di konten-konten saya yang dulu-dulu ya. Tinggal teman-teman geser ke bawah, banyak tutorial burung merpati. Yang belum gabung silahkan gabung, pencet tombol loncengnya supaya teman-teman selalu dapat notif dari semua video saya. Lanjut, besok saya tes giring burung merpati. Oke teman-teman, saya mau tes giring burung merpati. Jadi faktor-faktor yang membuat merpati giring keras, pertama merpati wajib sehat, baik merpati jantan dan betina harus sehat semua ya. Pertama ya, faktor-faktor yang mempengaruhi merpati giring keras. Bisa dilihat kalau merpati bekur-bekur enak dilihat ya, nggak lesu, mudah giring keras teman-teman ya. Jadi syarat merpati giring keras, wajib merpatinya sehat-sehat semua, baik jantan dan betina. Ini ada beberapa merpati yang lagi giring, ada yang masih baru angkat giring, ada yang udah mulai keket ya. Nanti saya tunjukin semua ke teman-teman ya. Sebelum lanjut videonya, buat teman-teman yang belum gabung silahkan gabung, pencet tombol loncengnya di bawah judul sebelah kanan supaya teman-teman selalu dapat notif dari semua video saya. Di video kali ini saya jualan bahan merpati kolong. Lokasi saya sendiri Purwokerto, Jawa Tengah ya. Nama saya Gufron, Purwokerto, Jawa Tengah. Itu ada bahan merpati kolong. Buat teman-teman yang pengen nonton merpati saya di saat merpatinya terbang, ada link di deskripsi. Di situ ada lomba burung merpati, saya geber atau klepek merpati sendiri. Saya pakai baju warna biru atau jersey warna biru. Link videonya ada di deskripsi. Di situ ada video lomba burung merpati, saya dapat jagungan ya. Merpatinya namanya Mercy kelabu merah. Saya pakai baju biru. Oke, lanjut. Video ini membahas tentang jamu merpati giring keras, cara membuat jamu merpati giring keras, cara membuat merpati giring keket ya. Langsung saja dari burung-burung yang pertama yang mau saya tes giring ini. Ada burung yang mau pekur, coba saya pukulin dulu ya satu persatu. Ini ada burung jantan megan. Nih udah mulai giring teman-teman. Jadi kalau musim dingin ya, musim kemarau kan dingin ya, merpati wajib ditaruh di kandang kupon ya, kalau malam supaya sehat. Dikasih jamu herbalnya jangan lupa. Ini burung tritis sudah mulai giring. Ada lagi burung silver ini. Silver kelihatannya semangat banget ini silver. Saya bakurin, betinanya gambir ya, yang jantan silver. Nih giringnya udah bagus teman-teman. Nih gigit betinanya ini kan galak ya. Giringnya udah bagus, ngejar betina ya. Ada lagi burung merpati metris telampit atau tritis telampit ya. Kalau saya bilang ini metris telampit ya, ikutnya metris telampit ya, bukan tritis telampit. Saya bekurin. Ada yang mau bekur apa enggak ini? Nih ya, udah mulai giring teman-teman.
Jadi di sini ada burung yang baru jodoh, ada yang cabutan telur ya. Baru jodoh juga ada, makanya giringnya nggak bareng. Ini ada burung yang baru jodoh ini, betina baru ya. Saya pakai betina baru, giringnya udah oke banget. Apa namanya, gigit-gigit betinanya ini belantong, betina baru bule ya, betina bule. Yang jantan silver belantong atau silver telampit mata asem, yang betinanya bule mata kuning. Giringnya udah oke banget ini. Saya tarik ke atas ya. Nih. Giringnya udah bagus. Coba saya pakai silver ini. Ini biasanya bawahnya ini lumayan ini. Dari indukan yang bawahnya kenceng ini, yang silver. Wih. Nih. Nih. Giringnya udah oke banget teman-teman. Keket, super keket ya. Oke. Jadi kalau teman-teman punya burung merpati giringan kemarin giringnya bagus, tiba-tiba giringan sekarang giringnya jelek, teman-teman bisa cek salah satu merpatinya. Mungkin di merpati jantan sakit atau di merpati betina sakit mabung ya. Nanti ngaruh ke giringnya, yang harusnya giring keras ya, giring keket, malah giringnya jelek ya. Jadi syarat pertama burung giring keras. Bisa dilihat dari kesehatan burung, bisa dilihat ya. Kalau bekur-bekur, enak dilihat, nggak lesu ya. Itu berarti burungnya sehat ya. Makanya merpati dikasih jamu herbal untuk menjaga kesehatan ya. Berupa kunyit ya. Di video kali ini saya pakai kunyit untuk penambah nafsu makan, mengobati luka burung merpati ya. Banyak. Buat teman-teman yang sudah menonton dari awal sampai akhir, saya ucapkan terima kasih. Salam satu hobi, sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya.